Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minal waliyyin waliyyin wala waqt. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab wa kadzalika misli inzalil kutub wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi anjalna nurono ingsun ing Quran ayat Quran tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lughat Arab hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugotil Arabi kelawan lugot Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan bena nanti antarane manusa. Wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nesune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara yatuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma. Min latihim sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku badha majar sawise yen teko pemaka ing sira nang ini sanging pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid malah ora ono kedue sira Muhammad minawa sanging Allah mi waliin utawi wong kang nulungi utai min ku zaidatun zaidah enak silen tegese wong sing ngulungi wala waken lan ora wong sing jaga wala waken lan ora ana sing jaga mingki balika saking arahe sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad Bueng Nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok atau akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman ngutus sapa usul rusulan ing pro-pro rasul min qablika saking sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lahum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan ing sing pira-pira anak. Wa anta halati sira Muhammad umis lurus pada rasul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rasul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to lengkapno sapa rasul di ayat sing kan siji ayat to lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine apa. Di ana karena saat meneh para rasul ku abid den ku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh. Likuli ajalin kita, likuli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana mudah tegese kejadian peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksud pun kejadian tulis yang dalam kitab apa tahdi dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang pun menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa wae sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitulan netapna sapa apa kitab iki lawan takbir wajib bitu watas bitilan takbir wajib bitu dadi mayasa wajib bit sebagian kira watas bitilan lan takbir wajib bit fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa mayasa wajib bitu fi ing dalem kitab ma ing apa ya kang ketana sapa wa ing manal ahkam sing berpura aturan hukum wa ghairi hadani ahkam wa indahu lan iku ana ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat atau ya kang ora dadi robak minggu sanging asal apa seon apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah ku ing mafil ajali ing dalam zaman ajali. Wa iman yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamununi in asartiya fi ma'lumajidah ngedom non asartiyakin fi ma ing dalam ma'lumajidah ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe lati ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar itu jawab syarat mahbubun dan buang pada kefal amru dohirun itu jadi jelas Muhammad urusannya jadi jelas. Awana tawaf bayan naga kau mata nak ingsun kak ini siro kau belas ardi bihim sedurungnya nyekso ning kufar Pak nama alaika subhanahu among kau iku yang ngatasi siro Muhammad al-balagu te nyampe no la alaika orang-orang iku yang ngatasi Muhammad apa ilah tablihu kecuali nyampe tapi ilah tablihu kecuali nyampe no fakot ya nyampe rontok. Wa alena iku ing atase ingsun apa alkitab putih kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar luwih maring kita. Paru jadi mongko malah ingsun him ing kufar. Awalam ya rono orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Anna natil ardo. Anna ing sak temne kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nang kusuha ngurangi ingsun dak arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa ta'ala yakum hukumi sapa wa fi khalqihi ing dalem aku ya Allah kimalan perkara ya sak kang resana sapa wa ing mah. Lama akibat orang kang tentang mujud, larot dan tegese orang kang tentang mujud dia hukmehi maring keputusannya Allah atau ketentuannya Allah. Wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet ngitapi. Waktu mangkaran teman-teman rekodaya sapa alladzina wong akeh mengko kang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat. Kama makaro kaya oleh rekodaya sapa kufar dika ing sira Muhammad. Falillahil makru jami'a. Falillahi mongko iku kagungane Allah saratan al makru utawi walesane rekodaya jami'an halis kabiyane. Sawale sawale ora ana apa makru mongko rekadayane kufar iku kama prihi kaya rekodayane Allah. Di ana ukurana satene Allah taala ya alamu pirsa sapa Allah mak ing apa wae taksibu kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Faya udulaha jazaaha fayu itu kita kata niku fa'at dayu itu fayu itu mongko nyediakno sapa wa taala lan maring kula nafsin fayu itu mongko nyediakno sapa wa taala lan maring kula nafsin jazaa ing piwalese kula nafsin wa hadza utawi iki wa jazaa iku al makru iku rekodaya kulo wis kabehane makru li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti taqwa makruhim ing kufar utawa li annahu qur'an Allah taala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelawan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar wa ta'ala lan bakal ngerti sapa al kafir wong kafir amro dude perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al kafir wa al jinsu jenise wong kafir wa fi qira'atin al kufar wa ta'ala alamul kufar liman ubadar liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar uti akibat sing terpuji ail akibat tegese akibat al mahmumu dan kang den puji sidaril akhirat ing dalam omah akhirat omah sing engko alagum ana ta utawi akibat mahmuda kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan berapa sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang den. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kapan tutup sopo bilai Allah apane syahidan apane kesaksiane ini antara ingsun. Wa bainakum lan antarane sira kabeh, wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ala sikki ing atase benere ingsun. Waman lan wong,
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab wa. Rupane mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmine wong Nasrani. Mun kula terangno istilah perlafaznya iki arwah niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku arwah. Terus kalau ilmu niku cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu tausul ya. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukman, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebagai cerita-cerita ini, kalau Nabi Dawud ini. Terus bujurnya akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Jabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong apik mlebu swarga. Ning swarga bisa dari ini wae, sono iki pokoke sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad boten. Beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya zina. Tepaan zinanya zina muhsan. Zina yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh jangan tapi waktu nanti mati. Ya kakuat, Yahudi mentang. Mah, orang-orang yang tahu roh tiku wong zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk jusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Lah sebelum bantah-bantah tokoh-tokoh Yahudi sing pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak ditakoki Muhammad, kena takoki Muhammad pondok nang Taurat ora ana hukum rajam. Ora ana hukum nopo? Rajam. Disuap malah akhirnya tapi debat ambek ulama-ulama Yahudi sing pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Mau jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digankan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Kau yang ketok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum, nopo aturan. Semula ini hukum-hukum kalau tidak ada KPK sebuah pengeran itu maaf. Soalnya masalah motor itu wajar paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal cara Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, ngaturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima andalan kok. Jadi dianggap ngukumi diwerima kok. Anjal. Jadi sing ekstrem loh. Nah, Islam sing dari awal sekuler liberal ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya kayak terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jadi kan orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat usir. Nah, anak kiai sing nakalan ada sekulon, sing nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah, itu orang hukumnya pengiran maling ketok tangannya. Nah, jelas pengiran orang wajib no kiai ngetok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gini ku cara tadi pejabat negara. Lah nek pejabat negara ora gelem nglakoni kiai ora perlu dosa, pancen ora dirang ngetok. Mungkin kiai penggaweane kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa kan. Terus mikir tenang bariku antar ulama Arab 7 berdebat ora ono nyangoni. Jadi ulama ora repot nyoronan. Sinaune kesel. Debat sensitif urusan maling. Wis digini maling, digini para kiai, mergo sing kiai tak pendapate ra digo gremeng tenan. Jadi malingnya mangkel perkara didiskusikan ketika ketok tangane. Musuh debat kita yo mangkel kadang kalang alim yo tersinggung barang, meneng-menengan barang. Barang wis putus, negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita ngoten iku nanti tinggi lho kuwi ngoten. Dulu sinau debat bariku mulai. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah. Karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen, Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa, pokoknya bangsa keamanan itu. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar apa? Koalisi berdasar job nih. Gak tamen beneran ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional. Itu terperantauan itu dibakar. Itu sama narapara suwargo melalui dari itu. Quran tidak hanya bakat itu juga ono wasariku itu fakta ulama. Dia belum itu orang. Nah orang kafir tenang. Boleh hukum sing enak-enak tok tentang suwargo neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu ulama Libanon gitu. Karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang aja, kita duwe pangap. Jadi ya nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Inti negara yang nopo Jadi mirip Indonesia dhisik, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan. Sing Adrianus Moy golongan Sumarlin bagian duit. Jadi ini cerita. Ulama Libanon yo fatwa. Ulama nak fatwa yo ngoten niku. Dene kan kudu merujuk orang hadis, wakil fatwa. Sekolah kaza kabar negara yang ngurungno negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum lama, harus musyawarah tenanan, sebenarnya negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jalan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, ada nama alim melok, ora kon ulama aja mau melok, aku wong alim berarti status sebenarnya. Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum itu. Berat tenang.
Wong diponis diketok tangane itu berat. Paham ya, mulane wong ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat itu dibuantai terus. Mereka nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak ada hikmah. Kalau mau cerita dengan dijodohin blog dan ini mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perempuan. Di sini udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai di sini. Walhasil sahabat yang untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Jenengan biar aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu patah. Lah anak bojo kula pas selingkuh boleh keti papat sedeng wis ya Rasulullah. Jadi kita nyata. Dari kanjeng Nabi, yo atas sih kudu patah. Apa ngoten kula boleh keti papat sedeng napa? Wis bar kula tetep kalah kok mesti ora apa. Pak Ketua juga, belum apa tuh kangelan tuh. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Ya, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau ada ditakok, Gus, cara dengan Islam liberal itu murtad apa boten. Biasanya aku ekstremis tak takok kan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur. Lopo kok nganggur iki tak ber. Murtad itu sami kalian zina, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi roken murtad, nak tepak yo roken sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh roken zina yo dirajam tenan. Nah orang tepat, sing nuduh dikenai hukum qadha, hukum menung, juga kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu, sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil, kok kon golek seksi papat. Lah sedeng pada dari kanjeng Nabi. Yo al-bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hak qadha. Jadi, kanjeng Nabi sik ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad Nabi tenan, lho ora terima kiai. Nggih ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau. Nabi ditambah. Oh ya hukum ini hukum mari bantah-bantahan. Ya kanjeng Nabi sik sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa tudda ala dzari. Kudu diseksi nek ora ya. Kowe tak hak itu kok. Sahabat itu apa mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula ora tenang kok. Wong kula ora tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi ini ketok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan. Yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina anak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an atau ilang. Terus ilian. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin wal qawmisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin wal qawmisata anna ghadabahu 'alaiha in kana minal shadiqin sehingga gak langsung pakai hukum qadha. Ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, sampean ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wallahi kowe ora tenan nak bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Nek wani sumpah, wallahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah sing kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar bledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Nggih ya Rasulullah kowe siap sambar bledek. Wani, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam kudu wani sumpah yang sama. Generasi itu kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wawahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kau siap sambil berdek nak kue gorong. Melayu demi seorang wali. Jadi mulai ini saya minum kotor pemain untuk dikerunan ngeburon. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Enggak Nabi mau nate diwarai di dinaman rujuk no Quran. Enggak Nabi sing dituruni Quran, diwarai rujuk no apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piantar pergi haji ini. Barang do perjalanan, ketika Nabi sholat dulu rata menang rokaat, nama? Jadi nomor tak, ya Rasulullah sholat menang rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rokaat. Zaman kotor populer aku sampean seneng kotor. Mau hukum nggak cuma itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong, oleh. Alasannya nopo? Kajian tidak nih, Nabi sing diturun di Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Itu orang wonten ayat in khiftum ayyaqtinakumul ladzina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayyaqtinakumul ladzina kafar, kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti ya Rasulullah gotot kunah fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan nunggu biasa. Kita cerita betapa nerangno hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering kan? Ya Rasulullah. Tapi ini kan sekarang nggak ada yang simptom ayat tinakumul ladina kafaru nafi amin sekarang aman. Sekali Nabi balenya. Ya Umar, hari ruksatun ada Allah lain. Iki ruksat pangeran yang dia non yang pemaksu. Pak baru ruksat tahunya. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, buat sekali Nabi. Kalau tetap Islam mawon, tapi segala terus. Kalau tetap sholat patang, rokaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jauh. Ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'a ibu. Pangeran ngeke rukso ngeke hadiah. Iku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak ora nampa rukso pangeran dibuka. Wah Umar ramah iki pun kotor. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa seneng sholat makan rokaat. Era umat saya ini cocok nih. Betul orang bantah ya. Konsolat waktu tidak karuan. Yang dibantah dari Nabi itu disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan majibno kue kerja itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang untuk majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lu pangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, lo bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib kosor. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kosor itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora diwajib no jalan. Wah, ya, ora diwajib no wis apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi itu angkatan. Penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah ini cara Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Al-Zuri, ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paleta nopo niki. Nah, itu debat mesum. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah ora sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no jalan. Menang penggemar Arab itu. Jadi kosor rasa diwajibno wis. Nikah rasa diwajibno ya wis. Ora-ora mesum rasa diwajibno itu aku lah urusan pornografi tetep nopo. Padha kosor rasa diwajibno wis mlaku. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kosor. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo kosor. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi kalau betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajar. Begitu juga masalah duit. Perkara, wah ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng yang cerita-cerita, wong sedekah itu nak sedekah ditampa pengiran, itu masuk swidin di rumah pengiran dari kanjeng Nabi. Di rumah pengeran nganti kaya wong duwe onto di rumah ini gede-gede nanti jadi onto gede. Begitu juga wong sedekah senajan to takdir kan. Pak, jadi di rumah pengeran nanti sampean tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Sampean di rumah pengeran sesuai dari bisa gunung apa? Suatu semenenge buat ceritane sing ngoten-ngoten seneng. Cocok kemana? Ibuare Nabi mulai cerita sing ra wajib zakat. Itu dunianya 2,5% diambil imam secara kodron, secara pak, saat terhitung mulai akhir tahun. Berintasan, boleh akhir diwajib-wajib loh, berintasan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi nggak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak peniman gelem ora bayar. Konsolat ya gelem ora bayar. Barang kon zakat wong bisa-bisa ketok asline, gak gelem. Barang ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah dinten Abu Bakar. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi ora ono sejarah sahabat bangkang mesti urusan duit. Barang Umar Sayyidina Abu Bakar pertama jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum mesti mari per 2,5%. 2,5% kan belum mungkin diwakil dan akhirnya Abu Bakar kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem lho. Wong tak penyerang Abu Bakar jadi kok pancen disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam itu mau jadi adat dengan Islam. Malah saya juga ada ini cerita betapa hukum mesti perkara. Ya Abu Bakar fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah swarga untuk lisensi itu dulu kok. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Fakih satu qatilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alu wa amalu. Dia sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi siapa saja yang sudah baca syahadat asamu minni dima'alu wa amalu. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia membantah atau jujur. Jadi dia bilang ya asamu minni dima'alu wa amalu illa bil haqiqah. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata ilah bihakihan itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'arum wa am wala. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Ilah bihakiha kecuali atas nama hak anfus binisbat ning kisor atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihakiha rujuke kali. Nah, misalnya uang harus mau terjadat lah. Kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisah. Paham ya? Ilah bihakia berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat. Kalau bunuh orang
Tanpa atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal. Kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya gitu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila bi haqiqat wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karena nomor wa zakat hakul. Sudah ada di nomor, dia sama tentara. Mana dia itu konten dari panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar dihukum tiang-tiang sing boten purun napa atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tari buat sedekah bumi, atau wong antena yo mlaku. Wong gerak hukum malah mlaku, paham ya? Gerak hukum malah napa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal napa hukum itu memang berat sekali. Bukan berat butuh hukum itu detail. Mulane kados kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kalau mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi nduk kita rapi rombol. Itu oleh cara Syiah napa? Oleh. Mulane nak perantau ning iki tenang mawon, kok di lisensi. Di lisensi kelon, Pak, di lisensi napa? Mulane dari kota-kota pulau sing Sunni, sing tenggara Timur Tengah sing Sunni. Coba sampean tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja pulau, kita ya udah bodoh nih. Pulau harus orang lagi santri, melok si aku ngempet ya loro. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu karena udah mesti kata perdebatan kuda ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Dia tuh kali inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora macam paling benar saling mengenal yo nek iki jeneng mustofa kan. Tapi kena kata sebagian min dzakari wa unsa lanang wedok lita'arafu saling mengenal terus gedhe pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina. Zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk pengelolaan kita lewat mutah, kita lewat sini, podo jalan. Jadi podo menengin. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Umpama orang aku podo delik-delik aja ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan napa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di turun Quran kon mengawal penerapan napa? Mulai dari kantor pulau orang Timur Tengah, saatnya bisa cepat si Angger Sunni itu, semuanya itu, si Al itu, ya mesti menarik terus, wah bonus buat Al mesti nawa. Kalau cerita, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi bloko ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mungkin desa itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu sih enak, sampai cerita ya juga. Nonton Timur Tengah bukan sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, semuanya hukum Islam gak diterapkan kan betul. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, kasus Taliban, cara berpikir begitu.
Ya sudah, akhirnya memang peka betul, kalau sudah gitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama kola berarti mukhotabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhotabnya tidak kafir, kohilnya menjadi kafir. Sebab itu kita sebenarnya malah sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu nggak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena terus. Paham ya? Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam bonus, pokoknya di jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, kita nyebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya, kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya kita. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah, makul tali akadin guna annahu kafirun, lam tutola fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya. Terus idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi nomor ahadu. Ini kalau terang jadi nabi itu berat sekali karena ada hukuman, ada nomor. Ya kalau balik dan cerita. Nah sekarang sepundi masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu oleh kaumul kafirun, humul fatikun, humul zalim. Artinya nyata. Wah, sampean kudu anu pulau. Selagi urung alim harus pulau. Kok nek nyalim mesti hadir lah. Sementara anu. Maksudnya sementara anu. Kok nek tambah ngalim teman tambah ngerti nang pulau bener. Paham. Saiki anu kok nek ngalim ngerti nang pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngartekno ayat niku gampang. Itu sesuai ayat itu. Dewe pangeran kan wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing orang ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik toh, tapi orang zina lah ajaran kalah hukumnya kan. Kalau balik ini, uang lakoni zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah ajaran zina kalah hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah tahlilu ma harramahu bil ijma', menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma'. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Ya, hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni untuk anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah.
Kowe kudu darani nak Ka'bah iku kiblatul muslimin. Nah, contoh sak Indonesia yo nak ngono tau murtad kabeh, wong bingung mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong, Ka'bah itu kiblatul muslimin. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir, wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang bingung juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah, masalahnya bukan kok hukum. Nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Pak, ini yang ben sampai. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, Pak. Luwih ngeri nak ngrubah napa? Hukum. Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan wong dawuhe pangeran ora wa malam yahkum. Kecuali pangeran dawuhe wa malam ya'mal bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi wong sunah sakjane wis gampang. Dawuhe pangeran yahkum yo yahkum ora ya'mal, lho. Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim ya seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu tak beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ya? Ini memang masalah-masalah yang pekat, tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang saudara alami dulu, ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi karena wibawa masih jalan, ketika era Sayyidina Abu Bakar empun penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten yang membangkang kangge menapa. Terus itu masuk nomor hukman. Samane dong iki wali kita kata ahwa hum bagaimana akan apa minal di luar hukum pengeran iku kabeh nuruti hawa nafsu.